Asli, bener-bener. Ada tuh momen di mana gue pertama cuma DM-an biasa, lalu DM sejam, cuma ngomongin musik sampai ke WhatsApp sama dia. Bisa tahu ya. Tenang, mungkin abis dari sini Camu akan DM-an sejam. Pokoknya lo harus DM-an sama gua. Kalau Reckless ya sudah jelas ya tentang aku cewek yang sembrono ini tapi suka sama orang yang nggak peduli setan sama aku. Itu juga kehidupan pribadi juga tuh, lo ceritain semua di lagu lo, tiga-tiganya. Iya kayaknya. Dan sebenarnya gue nyempil-nyempilin detail kecil yang hanya orang itu yang tahu. This is Rasika. Gila. Ini kita pembukaannya kayak gebiar ini ya, gebiar-gebiar gitu ya. Heboh ya. Kita udah kenalin Rasika, Kak. Oh deh. Tapi kita belum kenalin kita berdua. Bentar, punten. Emang kadang excited banget nih. Namanya juga perdana ya nggak sih? Kebetulan followers kita masih dikit ya. Kita harus memperkenalkan diri. Bener. Nggak, tapi sebelum kita memperkenalkan diri juga, sebelumnya MDT Plus ini adalah program pertama kita juga. Dan sebelumnya juga udah pernah didebutkan oleh Kaprita sebelumnya, Music Director Talk. Dan sekarang kita gawangi dengan host yang baru. Sini ada nama gua Andra. Dan gua Fadil Camuy dari Music Director Mustang Double 8.0. Keren. Dan gue juga dari Gen 98,7 FM. Dan Rasika diputerin lagunya di Mustang dan di Gen FM juga. Yes. Keren nggak? Terima kasih. Makanya kita undang di sini karena udah bro. Bener. Makanya kita pengen kayak mencoba untuk membangun relasi lagi gitu ya dengan Rasika. Mungkin nanti kita akan bertiga nextnya kan. Ada yang tahu gitu. Mau nggak? Mau bertiga? Ya boleh sih. Sebenarnya ngobrol sama produser Astrid. Oh iya. Oke. Rasika. Sebenarnya pertanyaan pertama kalau misalnya basic banget ya Kak, kayak gimana sih cara lo masuk ke dunia musik? Sebenarnya basic kan? Yes. Tapi gue kepo. Iya. Ini belum masuk question list yang ada di ini ya? Belum. Matador. Sorry, Fronter. Kita lanjut ke pertanyaan kepo lo tadi apa? Sebenarnya pertama kali lo masuk ke dunia musik kenapa? Karena yang gue tahu, fun fact juga, ternyata lo anaknya bener-bener perusahaan banget, kerja di perusahaan. Oh, ini ya work-life balance. Iya, tiba-tiba bikin musik. Kepikiran dari mana? Aduh, sebenarnya perkenalkan dirimu sejelas-jelasnya kepada penonton Pop Asia. Siapa sih Rasika sebenarnya? Gitu. Jadi sebenarnya tuh gue masuk ke dunia musik itu udah lama. Tapi untuk bermusik itu baru tahun lalu. Jadi awalnya memang dari kecil gue punya ada cita-cita pengen jadi penyanyi sebenarnya gitu kan. Hidup gue cukup di sekelilingi lah dengan nonton pada zamannya MTV, Disney Channel. Terutama Hannah Montana, Lizzie McGuire pasti kan ada kan kalau nonton series mereka. Tiba-tiba ada tuh yang cewek nyanyi di mana gitu kan kayak oke, gue pengen banget kayak gitu kan. Tapi seiring waktu karena kesibukan juga kuliah dan segala macam, gue jadi shifting gitu kan. Kayaknya untuk gue menjadi seorang penyanyi kayaknya tidak mungkin. Ya udah gue kerja di balik layar aja. Dan itu gue patokin dengan apapun yang gue lakukan, mau itu gue magang, mau gue volunteer, semuanya apapun harus berhubungan dengan musik. Pada saat gue udah mau lulus kuliah di tahun 2017, gue magang lah di salah satu label rekaman lah di. Di mana sih? Ini boleh nyebut atau enggak sih sebenarnya? Boleh dong. Kalau udah ACC sama produser boleh. Kebetulan tadi kita juga nyebut company kita. Oh iya, bener juga. Promosi dulu. Gen FM. Kebetulan dulu gue sempat apply magang di label rekamannya Raisa pada saat itu namanya Juni Record. Gue magang jadi anak sosmed sebenarnya. Tapi entah kenapa seiring waktu 2 bulan, terus gue ditarik nih, mau ngerjain produksian nggak? Produksian, kenapa? Padahal gue biasanya bukan audio engineer. Nah iya, basicnya emang lu udah bisa produksian? Basicnya gue PR sebenarnya, mohon maaf kuliahnya. Vokasi PR ya? Iya. Vokasi D3 PR, macam-macam lah gitu kan. Terus gue ditarik ke ranah produksian, ya udah gue berkesempatan lah ketemu dengan beberapa musisi termasuk Raisa-nya sendiri, produsernya Marco, gue banyak belajar dari situ. Marco Marlo? Oh bukan? Marco Steviano, Barat Suara. Bukan. Lanjut. Terus ya udah gue karena kesempatan banyak ketemu dengan musisi, gue jadi terdorong gitu kan. Kadang-kadang ikut rekaman, ikut mereka photoshoot. Terus pada saat itu gue ketemu dengan ada yang lebih mudaan gitu kan. Ada Koldiak, ada Sade Susanto gitu. Terus itu cukup, ya terima kasih. Kok gue terima kasih. Tapi kayak
ya gue ngeliat mereka terdorong terus kebetulan teman-teman gue di saat itu juga 2 tahun terakhir ini juga orang-orang yang aktif buat nulis lagu. Selo Sax ada salah satunya, anak-anak Ringo lah banyak gitu kan. Jadi gue kebetulan memang memiliki sebuah lagu yang nggak pernah gue rilis. Voice note tuh banyak banget sebenarnya. Pada saat itu lagi kena pandemi, Selo tiba-tiba bilang ke gue lewat Discord, lo mau nyelesain lagu lo yang waktu itu nggak sih? Ya udah jam 3 pagi, padahal gue udah mau tidur gitu loh. Terus ya udah after that the rest is history gitu. Gue niatnya memang iseng. Sebenarnya gue rilis lagu pertama gue tuh iseng sebenarnya. Reckless ya? Sesuai judul, iseng, reckless, sembrono gitu kan. Tapi memang kan ide keluar dari pagi-pagi kan biasanya. Benar. Subuh tuh baru melek tuh otak biasanya. Itu dia. Bener banget, apalagi dengan jam kerja gue dan keseharian gue selalu tidurnya pagi gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue selesaiin itu bersama Selo. Selo juga lagi sama teman-teman yang lagi bikin produksian. Ya udah gue ngide aja gitu. Ulang tahun gue kan September ya. Ini Agustus nih. Gue chat lah Sel mau rilis lagu yang kemarin sih, boleh kapan? Minggu depan yuk. Akhirnya gue 2-3 minggu ngerjain lagu itu aja, selesaiin. Terus rilisnya pas ulang tahun lo kan? Pas ulang tahun. Jadi itu kayak kado untuk diri gue sendiri yang iseng. Keren. Tapi setelah itu gue coba publikasiin ke orang-orang, terus kayak feedbacknya, bikin lagi dong ini. Terus apa gue seriusin ya gitu. Itu tuh tanggal berapa berarti? 6 September. 6 September. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Gue sengaja nanya kayak, bentar, September baru kan? Bener. Terima kasih Coba, terima kasih. Berarti sebenarnya ini adalah perayaan juga debut 1 tahunnya Reckless. Iya, sebenarnya sih salah satunya. Padahal nggak disengaja ya. Aja. Kebetulan aja. Kebetulan aja. Oh gitu, wow. Gitu. Jadi ya udah the rest is history. Gue setiap hari gue masih kerja biasa jam 9 sampai jam 5 gitu kan. Cuman belakangan ini setelah gue ngerilis Reckless, akhirnya gue coba seriusin gitu kan, ngerilis follow up single lagi di bulan Maret. Sempet ngerilis satu juga sama teman-teman gue dari Vintonic. Heston salah satunya adalah teman baik gue. Dia pemain synth Vintonic dan dia ngeproduserin lagu gue yang kemarin rilis juga bulan Maret dan yang baru rilis juga bulan September sih, I've Had Enough gitu. Keren. Kalau dilihat di pergenrean pop-rock gitu emang bener? Karena orang pasti nganggapnya, ih lu mah Hayley Williams banget gitu. Emang lu ngerasa, gue Hayley Williams Indo banget anjing? Gitu. Sebenarnya sih, kalau dari POV lo emang di Hayley Williams? iya menurut lo POV-nya Hayley Williams gak? Kalau gue bilang iya kayak warga banget kan. Kebetulan kita kan gue mau nyebut Avril Lavigne. Lebih warga. Jadi ketahuan umur sebenarnya. Tapi bener agak beda nih. Gue nganggapnya emang Hayley Williams dari vibes lagu lo gitu. Apakah emang disengaja kah? Atau enggak? Tiba-tiba Hayley Williams banget nih. Iya. Atau kalau zaman sekarang Olivia Rodrigo. Itu dia. Gue suka Olivia Rodrigo, gue suka Hayley Williams, gue suka Paramore, gue suka Avril Lavigne. Tapi sebenarnya yang mereka ada ketika gue lagi tumbuh dewasa, mereka musik-musiknya menemani gue gitu. Tapi takut nggak tambah dewasa? Lagu lain. Halo It Gitar. Boleh lah episode 3. Lanjut gimana? Tuh gue sampai lupa pertanyaan lo apa barusan. Genre. Secara genre sih memang ada influence ya, tapi sebenarnya lebih dari mereka bertiga sih. Kalau misalkan harus condong ke satu musisi, gue rasa yang lebih ngeinspirasiin gue atau nge-influence gue adalah Hilary Duff. Oh wow. Ini ya. Seorang anak Disney. Oke. Out of the box ya? Out of the box. Tapi memang Rashika sendiri tuh udah pernah cerita ke gue kalau emang dia tuh suka semua karakter Disney gitu. Dan gue perdana dengerin lagunya dia. Itu gue reminds tentang lagu So Yesterday. Berarti dapat banget dong? Dapat banget kayak lu tuh agak Hilary Duff gitu. Dia kalau lu nggak cerita sama gue, lu suka Hilary Duff? Excited banget. Dia excited banget kayak, Dra iya gue tuh ini. Maksudnya kita DM-DMan dulu kan awalnya. Asli, bener-bener. Ada tuh momen dimana gue pertama cuma DM-DMan biasa, lalu DM sejam, cuma ngomongin musik sampai ke WhatsApp sama dia. Bisa tahu ya. Tenang. Mungkin abis dari sini Camu akan DM-DMan sejam. Pokoknya lu harus DM-DMan sama gua. Gue sampai udah dikasih playlist sama Andra nih. Sama playlist kita ternyata. Iya. Pas gue share playlist, mirip gitu. Sama. Nanti mungkin di episode kedua lo lebih sama kan. Gue lebih kayak, ya gue diem lagi gitu. Lo boleh ngobrol berdua nggak? Gue terasingin anjing. Aduh,
Kasian. Oke, terus kalau misalkan kita cerita nih tentang Reckless gitu kan, dimulai dari lagunya Reckless. Terus ada Gugu apa? Gugo. Gue nyikatnya Gugo sih. Gugo, Get Up, Get Out. Terus ada juga I've Had Enough. Boleh nggak sih lu ceritain kayak proses pembuatannya? Gimana kayak kok lo bisa menciptakan 3 karya lo ini gitu? Karena maksudnya bikin satu karya tuh nggak mudah ya kan? Tapi biasanya kalau misalnya emang lu udah apa ya, udah nyeni banget, udah tutup mata bos. Gitu kan? Bisa aja gitu. Gimana ya, gue tuh kalau ngerjain musik sebenarnya gue tidak sendirian, Dra. Gitu kan. Jadi kayak sebisa mungkin setiap kesempatan gue selalu name drop orang yang bantuin gue, karena gue rasa gue nggak mungkin terjun menjadi seorang penyanyi sekarang lagi mencoba tanpa adanya teman gue yang gue sebut kayak misalkan Sade Susanto, dia ngebantuin gue nulis di Reckless di awal, Selo Sax juga, terus ada Heston, ya mereka diantaranya 3 yang menurut gue paling influential gitu kan. Kalau untuk Reckless sendiri, gue rasa ketiga single yang gue rilis itu tuh rata-rata tuh karya impulsif semua gitu kan. Gue sejujurnya tuh pas gue nonton video klip itu kayak seru banget ya, kayak seru. Ajak yuk. Gue pengen mungkin kalau nggak video klip tempat kita kayak buka gerbang. Ada kami aja mau temenan sama lu masuk video klip di sana. Karena soalnya maksudnya kayak apa ya, sophomore party gitu kan. Iya. Benar itu seru banget. Terus lanjut. Gue memang rencana mau bikin universe seperti itu, tapi ya kita tunggu aja itu terjadi. Jadi kalau misalkan untuk Gugo sendiri, well basically 3 lagu ini berawal dari sebuah incident lah, tapi mungkin nanti ada lah pertanyaannya tentang insiden apa. Jadi gue ibaratkan ke trigger satu hal, gue nulis Reckless, terus tiba-tiba gue bikin Reckless rearrangement sama si Heston. Awalnya juga iseng gitu kan, kayak Ton, awalnya kayak gue tuh mau ngelemparin Reckless ke beberapa temen yang lo mau apain deh bebas deh gitu kan. Karena gue ngeliat teman-teman gue beda-beda warna musiknya. Awalnya Heston bercanda, gue bikin versi EDM aja gimana, hehehe, dengan cara dia ngomong gitu. Gue bilang, enggak sih Ton, enggak jadi, gue gak bakal ngasih stem track. Tapi suatu hari kenceng banget ya ntar ya. Iya gitu. Suatu hari gue lagi nebeng sama dia ke Kebon Jeruk. Kita lagi dengerin The Police gitu. And I love The Police, salah satu band favorit gue. Terus kayak lagi denger Every Breath You Take. Makanya kan ada perdebatan, ada orang yang dengerin Reckless 80s keingetnya The Police. That song specifically ada yang Taylor Swift yang Love Story. Udah ketahuan ya umurnya ya. Dari situ udah ketahuan ya, dia ingetnya The Police lagi ingetnya Taylor Swift. Dia agak beda ya. Aku Swifties. Dia Swifties, gue polisi. Nama fansnya Police. Oke, lanjut. Itu cepet banget sih bikinnya. Ide dari bulan Oktober, rilis langsung November gitu. Kebetulan gue tadinya hanya mengajak Heston. Sorry Nico, sorry Raffin. Tapi suatu ketika ada satu orang namanya Igun Sudarmono. Kalau misalkan tahu Mas Igun. Mas Igun, halo Mas. Shout out ke Mas Igun. Mas Igun. Dia lagi mau bikin proyek namanya, gue lupa, kompilasi rakyat atau apa gitu kan. Ngajaknya sebenarnya Vintonic bukan gue. Tapi karena gue sama Heston lagi punya proyek ini dan Vintonic lagi nggak punya rilisan, kesempatan masuk nih, apa sekalian Vintonicnya aja. Udah deh, akhirnya kita bikin gitu. Sat-sat udah. Photoshoot aja sekalian, gue bilang sama temen gue, sekalian bikin video kali ya. Yaudah yuk bikin video, akhirnya jadi tuh. Di hari yang sama? Di hari yang sama. Photoshoot lu bikin video klipnya? Iya, sebenarnya gue jebak anak Vintonic aja. Ini Reckless berarti ya? Reckless 80s. Gitu. Gue suka banget sih. Gue tapi lebih suka yang paling baru. Tapi 3 gue suka. Tapi gue suka. Ukuran sepatu berapa? Flat Converse. Tapi gue Gugo sih. Gugo tuh, tapi lucunya pas gue denger Gugo pertama kali itu tuh ada lagu apa ya? Ada notasi yang mirip lagunya Arman Maulana, Gigi. Ya? Facebook baru. Nah dia, kan lagunya gitu kan? Iya. Mirip gitu. Cuman kayak lucu aja. Gitu sih. Lo nggak mau bikin I've Had Enough sama kayak yang Gerard itu yang ada apa tuh part 2-nya atau kayak bagian 2 yang beda aransemen gitu? Kayak different versionnya gitu. Beda sih, soalnya kan gue nulis, jadi sebenarnya gue ada 3 lagu lagi gitu. 2 udah rilis, Get Up, Get Out, sama I've Had Enough. 1 menyusul bulan November. Amin. Terus proses itu 3-3-nya gue nulis awalannya sama Selo semua. I've Had Enough tuh sebenarnya udah selesai jauh sebelum Get Up. Untuk songwritingnya. Itu lagu yang paling impulsif, paling cepet udah dapat hooknya apa gitu. Tapi karena ketika gue workshop sama Selo nulis gitu, kok gue lebih merasa sentimennya ke lagu yang ini nih yang belum selesai. Gue udah tahu melodinya mau kayak gimana, liriknya belum. Kadang-kadang kalau untuk persoalan lirik gue banyak dibantu sama
Selo sama Sade terutama gitu kan. Cuman kalau melody wise ya udah gue harus kayak duduk berapa hari di depan piano, oke baru gue present. Ini melodi yang gue udah punya gitu. Gue pengen kata kuncinya begini, gue pengen line di sini gue ngomongin apa. Jadi kayak proses gue tuh lebih ke kayak therapy session sama temen-temen gue sebenarnya gitu. Sama halnya sama I've Had Enough gitu kan. Itu akhirnya gue ngejam bareng Heston sama Selo di rumahnya gitu. Dan masing-masing sih rata-rata cuman kayak 2-3 minggu sih kalau mau ngitung bersihnya gitu. In betweennya kadang-kadang kita juga work on other songs terus sama hal-hal lain aja sih. Gitu. Tapi kalau misalnya buat cerita tentang enggak apa-apa. Pokoknya gue tahu lo suka Taylor Swift. Pokoknya hidup Swifties lah ya. Tapi kalau ngomongin I've Had Enough sendiri, itu tuh cerita lo atau cerita teman-teman lo mungkin cerita Sade. Cerita gue sih sebenarnya. Cerita gue. Kayak ada apa sih Rashika sebenarnya menuangkan cerita itu ke dalam lagu ketiga lo ini gitu, kayak mungkin ada yang pengen sampaikan? Ini udah masuk sesi terapi session. Sesi terapi sessionnya kan? Tinggal bikin rap tuh aja, ntar gue puter deh. Apa ya, kalau misalkan I've Had Enough, pokoknya 4 lagu utama ini yang gue rilis pertama Reckless, Get Up Get Out, I've Had Enough, sama satu lagi judulnya Surreal, ada nanti. Surreal. Itu yang 4th single berarti ya? Iya. Gue udah ngirim ke lo belum, Mendra? Nggak tahu. Nah, kita kirim ke gue aja. Dia agak FOMO soalnya. Mungkin dia kayak aja bikin dia FOMO. Kenapa lo ngirimin gue? Baru gue Mustang gitu. Oke, lanjut. Apa ya? Itu semua based on cerita gue sebenarnya. Jadi kayak let's say gue kan orangnya therapy session. Ini deep banget ya, deep banget gitu. Sebenarnya enggak juga sih, tapi ya enggak kayak di trigger tentang adalah Virgo ya. Oke, lanjut. Virgo. Memang ini ya. 6 September ya? Tadi lu 6 September? Iya, 6 September. Memang perasa overthinker kita semua ya kan. Terus kayak sebenarnya nggak perlu baperan tapi nggak mau bilang aja. Oke. Mungkin segmen zodiak kita alihin nanti ya. Mungkin lanjut ke single I've Had Enough. Itu semua sih pengalaman gue pribadi sih gitu kan. Jadi kayak selama mungkin gue sekarang 26, kemarin 25 tahun, gue kayak ngerasa hidup yang gue jalanin ini tuh kayak gue jalanin untuk orang lain, mengabdi untuk orang lain, which is not a bad thing menurut gue gitu kan. Cuman kayak kapan ya gue bisa fokus untuk diri gue sendiri, apa yang bikin gue happy gitu kan. That's one of the things. Itu lebih specifically ke Gugo kali ya sama I've Had Enough. Kalau Reckless ya sudah jelas ya tentang aku cewek yang sembrono ini tapi suka sama orang yang gak peduli setan sama aku. Itu juga kehidupan pribadi juga tuh, lo ceritain semua di lagu lo? Tiga-tiganya? Iya kayaknya. Dan sebenarnya gue nyempil-nyempilin detail kecil yang hanya orang itu yang tahu. Wow. Kalau gue tahu gimana? Jangan, gak faedah juga kan untuk lo baru ngobrol-ngobrol banget. Kenapa lu pengen banget tahu? Bos. Tapi gue pertama kali DM-an sama lo. Maksudnya kita kan kenalnya juga tiba-tiba through social media gitu. Gitu kan. Iya. Pokoknya abis itu enggak, tapi sebenarnya gue tuh sama dia udah WhatsApp-WhatsAppan karena emang relasi lah kan. Karena Junior Records ya kan, karena di label. Tapi kita tuh gak pernah ketemu, sekali ketemu cuma 1-2 kali. Akhirnya follow-followan, DM-an. Pas gue ngobrol sama dia tuh adalah tipikal orang yang apa ya, kayaknya ngomongin musik tuh deep banget gitu. Iya bener. Kayak emang sesuka itu, passionate itu gitu. Jadi dan gue yakin dengan cara dia yang passionate itu, dia karyanya emang ke-translate dengan sangat bagus gitu. Dan maksudnya terbukti dengan 3 single-nya, nggak tahu ya. Gue tuh ngerasa di skena musik Indonesia gitu, cewek dengan latar pop rock alternatif itu tuh lagi jarang banget. Mungkin banyak gitu, cuman yang ada di radar gue kayak lagi Rashika nih. Makanya gue bilang kayak Shik, lu terusin aja apa yang lagi lu jalanin karena lu tuh udah punya benang merah gitu. Lo ngerasa bener apa yang Andra bilang kayak lo beda dari musisi lain yang di Indo gitu? Kalau ngomong iya apa dia aja. kita nggak jadi. Tapi gue rasa jujur emang gue rasa ada peluangnya. Ada peluang banget. Cuman kalau untuk dibilang pop
pop rock iya mungkin nanti. Tapi alternatif tuh gue kayaknya masih nggak mau mengclassify lo sebagai second genre gue apa. Second sama third menurut gue masih punya playground yang banyak. Gitu. Tapi gue kayaknya kalau buat gue apa yang stick together all of the songs that I have adalah dari segi konteksnya aja sih, karena kan gue kalau secara lirik cukup straightforward gitu kan, tidak mencoba puitis atau apa, kayak gue nulis diary gitu loh sebenarnya. Ntar diary depresi gue ntar jadi sedih. Lumayan. Mungkin My Depression. Iya bener. Aduh bikin jadi judul tuh single kelima. Gue tuh kayaknya ngebayangin kalau semua lagu-lagu gue tuh lebih ke kayak, okay, I am now it's my time to be my own protagonist in my own movie. Ya ini adalah soundtrack gue gitu, lagu-lagu yang ada. Jadi gue ngebayanginnya universe yang gue bikin adalah teman-teman gue are the characters in this movie gitu. Makanya gue nggak tahu kalau misalkan ini udah rilis atau enggak, tapi video klip yang buat yang baru ini ya itu adalah introduction-nya lah gitu. Kangen banget. Kapan sih rilis? Lu tuh sangat Virgo sekali dia ya. Maksudnya lu tuh ini tertata banget. Ketata. Maksudnya apapun tuh semua udah lu rencanain banget. Kayaknya sampai single ke-7 dan album lo yang pertama mungkin nanti. Lu tuh udah ketata banget, lu mau bikin apa, story-nya kayak apa, journey-nya kayak apa, meaning-nya kayak apa. Ini bukan Virgo material, ini kayak wifi material. Coba untuk single man, single boy. Halo. Langsung aja di follow di Rashika gitu kan. Apa Instagram lu sih? Aduh, nyebutin deh gue deh. Apa gue lihat HP gue lihat? Aja. THRRF. Bener. Iya nggak sih? Bener. Rashika THRF. Kelihatan di sini lebih dekat siapa ya? Gens dan apa nih yang nyanyi nih? Yang deketan main nih sama hostnya nih. Tadi kalau misalkan lo, pembeda lo, kayak apa sih membuat seorang Rashika itu berbeda dengan musisi-musisi lainnya? Aduh, apaan itu pertanyaan susah banget. Camuy, jawabannya apa? Ini gampang. Kebetulan gue deket udah lama banget. Gue yang jawab aja pertanyaan lu. Deket banget. Gue ngasih jarak lo. Gue ngasih kayak dekat literally ya kan. Tapi gue penasaran bener. Apa ya lo ngerasa bedanya? gue pede banget beda sama musisi lain karena gue bla 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 gitu. Gue tuh soalnya tidak melihat yang lain sebagai gue harus beda sama mereka sih sebenarnya. Kalau misalkan memang ada banyak musisi yang menginspirasi gue, isn't that a good thing gitu loh? Kenapa harus jadi isu ya kan? Kayak kalau untuk dibilang pembeda, gue nggak mau selling myself out that way. Jadi kalau misalkan ditanya kayak, ya I'm just another reckless girl trying to do music. Then again, try to whatever get I up and get know. out. Because I know. Ya kan? nyambung semua ya. Iya makanya. Itulah. Berarty tinggal single kelima main depression. Depression tetap ya. Yang terakhir mungkin untuk apa ya? Ngeluarin EP. Nah, ya kan? Untuk Gen Z zaman sekarang kan kayak harus dong ya kan? Relate banget. Kita lihat nanti deh. Mewakili ya kan. Yang mau lu harapkan gitu, gue bakal bikin musik biar pendengar gue ngerasa bla 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 gitu. Ya. Apa ya? I mean, harapan gue kayak yang bisa mereka relate terhadap gue gitu kan. Ini pertanyaan yang cukup bikin gue mikir gitu kan, karena kan kalau gue rilis lagu, iya. bagus Terima kasih bagus memberikan pertanyaan ini. Soalnya kan gue ngerilis musik ya, gue pengen rilis musik karena gue lagi merasakan ini curhatan gue, ini lampiaskan gue. Tapi ternyata kalau misalkan memang orang menemukan cocok loginya untuk bisa ke-relate mereka, that would be awesome juga great gitu and awesome gitu kan. I mean the like spirits gitu and everything. I mean like it's fine for you to be you're still navigating your life gitu kan. You're doing something stupid because like you want to please people, itu hal yang wajar menurut gue. Don't gitu please people, just please yourself first. Ya, ini diary gue tentang itulah basically. Kalian mirip ya? Depresinya sama. Depresi sama banget. Kayak kalian gak cuma kenal setahun gitu. Kamu curhat dulu deh sama kita berdua deh. Habis itu ya.